Ruang Rapat Dewi Sekardadu, Rabu 3 Juli 2024. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang pelaksanaan transaksi non-tunai di desa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran DPMD selaku pengusul rancangan pergub tentang transaksi keuangan, transaksi non-tunai di desa, pelaksanaan transaksi non-tunai di desa. Jadi memang kebijakannya secara nasional kita cashless ya, cashless, terus penggunaan program PPT itu juga jadi 2 tahun terakhir itu pasti jadi trending topik di Kemendagri. Makanya saya sebenarnya sangat senang gitu pada saat Mas Rian bilang mau melaksanakan transaksi non-tunai di desa. Saya nggak tahu kalau di sistem pemerintah daerah apakah sudah pure kita lakukan ini atau belum. Nah, rencananya di desa juga mau dilaksanakan seperti itu. Makanya terima kasih atas kehadiran saya jadi persen. Hanya nih. Sama takut Pak. Oh gitu, sudah ya. Bang Jati dari Bang Jati selaku Bank Umum yang mau naik kelas jadi bank persepsi, itu ya Bu? Iya Bapak. Bisa. Kalau memang diiyakan, statusnya naik jadi bank persepsi. Bank yang di tapi kita nggak kasih, saya tidak ada kebijakan dari apa nanti sama sekalian. 2022 kalau tidak salah 2022 atau 2023 pengelolaan keuangan desa itu secara keseluruhan itu sudah diatur ada pergubnya gitu. Sudah ada pergubnya tentang pengelolaan keuangan desa. Ya. Saya lupa nomor berapa. Kayaknya sih 2022 akhir kalau tidak salah. Nomor 59 Benar ya. Jadi agak akhir waktu itu. Saya ingat agak akhir. Nah itu pedoman pengelolaan keuangan desa itu sudah diatur. Tapi tidak diatur tentang proses transaksinya. Transaksinya tidak secara detail diatur, hanya pedoman base itu aja, base basis aja yang diatur di situ. Tapi untuk transaksi non tunai secara elektronik memang tidak secara detail diatur di Pergub 59 ini nggak diatur. Terus yang waktu itu jadi bahan perbincangan karena saya ingat pada saat itu kita juga melakukan beberapa skema pengamanan, terutama di skema tunai yang dipegang oleh dana atau kawan keuangan kita desa materi kawan keuangan yang dia bilang di situ, yang dulu sampai dengan kemarin itu dulu ada tertulisnya. Saya sering ngomong sama BKAD harusnya kita itu nyontoh di desa pada saat kita ngatur masalah berapa cash yang dipegang sama bendahara
karena tidak pernah ada aturan di pemerintah daerah lah ya, tidak pernah ada aturan di daerah yang ngomong masalah angka 10 juta itu. Padahal itu sudah pernah jadi temuan, tidak pernah jadi temuan kan, terakhir di pariwisata, terakhir di pariwisata. Dan itu juga saya udah nyampe, kenapa itu kalian tidak lihat permen tertentu kita yang bisa, benar itu bisa dicontoh. Nah itu diatur lagi di sini, bukan diatur lagi, diperjelas. Klausulnya sih hampir sama, jadi barusan hampir sama selain klausulnya. Jadi secara filosofis dan secara kebijakan secara nasional, apalagi Mendagri juga mengeluarkan edaran tentang mekanisme pelaksanaan transaksi non tunai melalui implementasi Siskudes. Saya nggak ngerti apakah bisa terkoneksi langsung atau enggak. Gitu ya. Nanti diceritain aja Mas Rian. Pergub ini sebenarnya maunya apa? Kita mau ngatur yang seperti apa? Perencanaan kebijakan untuk pelaksanaan tata usaha keuangan di desanya kayak apa? Apakah ini mau piloting atau mau seluruh mau dilaksanakan, model skemanya seperti apa? Karena di sini juga diatur mau di pilot project sementara atau seluruhnya mau dilaksanakan. Kedua, apakah sarana prasarana yang ada di desa, baik itu fisik maupun SDM terutama, apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan, karena ini tahapannya pasti rigid, SOP-nya jelas rigid, hubungannya sama keuangan pasti rigid, jangan ada error di tengah-tengah SOP-nya. Apakah ini mau piloting atau mau dilaksanakan keseluruhan, terus permasalahan-permasalahannya kayak apa? Nanti kami minta penjelasan dari Mas Rian latar belakangnya, terus skema kenapa kira-kira skema dari rancangan peraturan bupati ini di pelaksanaannya nanti seperti apa kan. Terus ini kebetulan ada calon persepsi yang sudah dihadirkan sama Mas Rian. Calon ya, saya sebutin calon aja deh. Saya khawatir tidak jadi. Saya khawatir tidak jadi. Calon persepsi, karena tidak menutup kemungkinan bank lain bisa jadi persepsi, bisa jadi bank persepsi, bank umum yang lain bisa jadi bank persepsi, karena meskipun di BUD kita pakai bank ini pakai yang dipilih untuk persepsi juga si bank tadi, tapi saya nggak akan juga kebijakan kayak apa, atau barangkali coverage areanya bank Jatim belum memenuhi kayak seperti apa. Terus model transaksi keuangannya, internet bankingnya kayak apa, nanti mau dilaksanakan hal-hal seperti itu. Saya aja tidak punya internet banking bank Jatim, punya. ATM aja kemarin baru saya ganti setelah mati beberapa bulan. Setelah mati beberapa bulan baru saya ganti expired. Tuh, di Masnya tolong biar kita semua paham rencananya maunya seperti apa, kebijakannya kayak apa, tahapannya nanti seperti apa, prosedur pelaksanaannya seperti apa, sama apakah memang memungkinkan dilaksanakan di desa atau tidak, otomatis kesiapan sarana prasarana dan SDM-nya seperti apa, terus tugasnya persepsi nanti apa, harus kasih tugas nih, tanggung jawabnya persepsi apa untuk bisa melaksanakan regulasi ini nanti, harus clear semuanya, sama
Kominfo ini kita undang sebagai apa ya? Yang urusannya sama Sisdikdes. Iya. Betul ya. Kominfo yang mengoperasikan tentang sama desa. Nanti dijelasin juga sama Bank Persepsi, calon Bank Persepsi, kebutuhan Bank Persepsi kayak apa, biar kita juga tahu semuanya. Saya kira itu pengantar kami. Monggo Mas Ria dilanjutin dengan penjelasan latar belakang dan rincian bicaranya. Terima kasih Pak Hukum dan bicaranya. Itu wilayah dari Bang Jatim dan kita ini Ibu. Ya, saya bilang Ibu siapa? diminta Pak. Ibu diminta. Kapan habis TM Iya, saya belum ketemu. Kelewatan berarti. Ini Juni ya, belum seluruh. Iya, kan bulan Juni Bu ya? Kan bulan Juni. Kan Pak namanya di sini. Oh. Itu sebelumnya makan. Teman-teman dari Kominfo itu Mbak Fat mana ya? Ini Mbak Fat. Usi, selesai. Mbak. Oke, baik untuk pengajuan non-rembuk dari kami terkait dengan pelaksanaan Sling di potensi non guna di desa ini mengatasi ada beberapa arahan dari Kemendagri terutama Dirjen Pemuda bahwa kita pemerintah daerah melaksanakan transaksi non tunai dan kita bersama dengan Bank Jatim karena memang Bank Jatim sudah punya MOU dengan Bupati dan Wakil Terpajang itu ya. Oh ya, BKS saja kita akan selesaikan. Secara infrastruktur, Sisdikdes ini sudah online sejak tahun 2023 begitu ya, tapi dengan sistem kita harus pemindahan data dari SQL gitu, tapi kita masih perlu upgrade lagi Mbak Sofia, kita butuh upgrade di tahun 2012. Di Kominfo masih 2008. Tuh, Kominfo, fokusnya apa? Untuk server semua sudah dilengkapi oleh teman-teman Kominfo. Kami sangat terima kasih sudah dipartisipasi infrastrukturnya. Tahun 2024 ini Sisdikdes sudah akan berbasis web-based dan akan lebih mudah diakses oleh pemerintah desa. Sekali lagi, Kominfo menjadi tulang punggung kami untuk melaksanakan Sisdikdes ini. Pertama juga nanti akan ada Bank Jatim dengan cash management sistemnya. Regulasi ini adalah dasar kami akan melaksanakan Sisdikdes ini. Setelah ini kita akan melaksanakan PKS, kemudian setelah itu akan kita melaksanakan integrasi antara Sisdikdes Link dibantu dengan Kominfo dan Kemendagri dengan CMS dari Bank Jatim. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan pelatihan di seluruh desa. Kita sudah menyiapkan 9 batch begitu ya, yang batch untuk 1-2 kecamatan intens Pak, apa nanti tidak, jadi 1 sudah 10 selesai gitu. Jadi pembelajarannya nanti seluruh desa termasuk yang ada di bawahnya nanti diminta mau kita snorkeling bareng gitu ya. Oke. Secara substansi perlu ini membahas bagaimana pemerintah desa dan juga dinas pembinaan yaitu kami dibantu dengan Kominfo dan dinas lainnya untuk melaksanakan transaksi secara non tunai dengan memanfaatkan sistem yang dijaga oleh Kemendagri yaitu Sisdikdes. Jadi kami pemerintah daerah kita akan menunjuk berkoordinasi dengan Bank Jatim selaku Bank Persepsi gitu. Ini persyaratannya apa untuk Bank Persepsi? Persyaratannya harus ada duit seperti itu Pak yang Oke. Nah, nanti Pak Kabak rencananya kalau kita sudah selesai ini kita akan laporan ke teman-teman DPRD provinsi. Nanti kita akan dikumpulkan dengan beberapa kabupaten kota, jadi pelatihan untuk istilahnya itu TOF ya, integrasi dengan apa ini programmer dari teman-teman Kemendagri dan programmer dari Bank Jatim pusat itu kita akan berbarengan dengan kabupaten lainnya. Gelombang pertama sudah dilaksanakan oleh 9 kabupaten kota di Jawa Timur. Semoga kita berhasil bagi kedua.
Untuk substansi berikutnya terkait dengan pendapatan non tunai ini, kita harapkan bahwa saat ini pendapatan non tunai yang memasuki rekening kas umum desa itu adalah kebanyakan pendapatan transfer begitu ya, jadi desa bagi hasil. Tapi pendapatan lainnya itu masih abu-abu gitu ya, masuk pengolahan tanah pokok ataupun hasil-hasil bumdes lainnya, sehingga belum bisa di-tracing secara keuangan gitu. Mungkin sudah ada pelaporannya, tapi perjalanan menuju laporan itu masih ada kebocoran yang justru tidak bisa kita selesaikan karena kita tidak pakai sistem informasi. Itu diselesaikan, itu dirumuskan di pasal 5, pasal 6. Jadi untuk pasal 6 ayat 2 ini saya mohon dihapus karena tidak perlu kemungkinan, karena gotong royong. Sekarang saya bayar perubahan aja pakai risk. Kemarin saya bayar iuran RT aja, sudah 5 kertas-kertasan RT transfer aja. Soalnya nggak ada duit jadi untuk ayat 2 ini tolong jangan dikecualikan untuk swadaya. Siapa tahu nanti bayarannya itu swadayanya nggak pakai iuran ini ya, apa ini duit kertas gitu, tapi langsung ke kris gitu atau pakai transfer ke bank gitu ya. Berapa? Kita bahas pasal-pasal ya. Jadi pasal 6 ayat 2 Mbak. Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi di pengelolaan masyarakat dan lain-lain PAS. Ini saya rasa tidak perlu ditampilkan, tapi dihapus saja. Karena penerimaan pendapatan baik itu swadaya saat ini sudah berkembang banyak teknologi impact begitu ya, kita bisa jadi pemerintah desa itu menerima sumbangan dalam bentuk transfer atau lainnya begitu ya. Kemudian untuk pengelolaan non tunai ini kita akan menyasar seluruh belanja yang ada di desa. Ada total 5 jenis belanja di desa itu. Ada pegawai, barang jasa, modal, ada juga, dan terakhir ada pembiayaan. Belanja pegawai ini sudah jelas, tetap, dan jaminan sosial sudah dipotong atau sekarang sudah dilaksanakan secara non tunai. Tapi untuk belanja barang jasa ini masih tunai, belanja modal ini juga masih tunai, pembiayaan juga masih atau sebagian tunai. Biasanya itu ada secara hierarki ada PPKD, ya PPKD itu kepala desa pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan desa, kemudian dibantu oleh PKD, yaitu sekretaris desa yang kemudian diperkenalkan di kawan-kawan dan kawan keuangan, misalnya alokasi dan kawan keuangan. Yang melaksanakan seluruh transaksi ini adalah kaur keuangan, tapi berdasarkan pengajuan dari pelaksana. Kalau kita pelaksana yang sekitar, kalau di desa itu pelaksana kegiatan, yaitu kaur dan nasi. Verifikasinya ada di kaur dan sekdes. Jadi sekdes itu juga selain sebagai motor pemerintahan, tapi juga sebenarnya sudah sebagai kepala verifikator di administrasi keuangannya. Secara transaksi seperti itu. Jadi itu yang selanjutnya untuk jenis-jenis pengecualian ini yang di pasal 9 ini. Nah, ini ada transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan 5 juta begitu ya. Ini kayaknya template dari kabupaten kota lainnya. Kalau saya saran ya, kok saat syukur 1 juta ya, biar 1 juta ke atas harus non tunai gitu. Biar tambah banyak untungnya Bang Jati. Karena kita jangan-jangan nanti teman-teman di daerah itu di Pemda itu kadang-kadang ngakali gitu ya, ketika ada nota lebih dari 1.000, 2.000 gitu dipecah-pecah notanya gitu ya. Jadi dosa kita yang ada di pemerintah daerah itu juga diturunkan di desa gitu ya. Gitu ya Pak Inspektur, mohon Pak ya. Jadi mohon ini diganti ulang. Saya dapat saran dari teman-teman dari teman-teman TNI maupun pemerintahan maupun dari inspektorat, saran untuk transaksi ini jangan ditinggikan begitu, karena mungkin ada pembelian mamin yang 1.100, 1.200 begitu ya. Semakin kita menurunkan grade ini, berarti semakin kita mengurangi
resiko pungli atau potongan ya fraud gitu ya, potongan-potongan yang tidak diperlukan. Jadi kalau itu pembayaran untuk amin, ya pasti nanti akan langsung ke penyedianya gitu ya. Kalau penyedianya berarti kan nanti butuh bantuan teman-teman ULP supaya bisa pakai sistem e-katalog gitu, walaupun masih belum ada e-katalog di desa. Kemudian untuk bantuan transport, mensapu beserta kegiatan masyarakat ini yang memang tidak bisa sebab karena kegiatan di desa itu kadang menghadirkan, terus sebagian besar menghadirkan banyak orang. Kalau di transport satu-satu ya untuk angin kendaraan bisa upah tukang juga ini. Kemudian pengeluaran bahan bakar minyak emas ini kan negaranya gitu. Ini yang desa ini saya juga meragukan gitu ya. Pokoknya mas Cek, kok untuk dikecualikan mas? Yang bahan bakar motor dan minyak rumah sih biasanya itu kurang, bensin kan bisa langsung ini transfer atau pakai tag kris gitu ya. Ya rata-rata tidak itu kan karena mempunyai banking atau apa gitu. Ya belum nggak kafe. Ada dikit kasih ya seperti itu iya. aja. Ada yang perlu dipaksa. Jadi berarti wanita. Ada pembayaran pajak kendaraan bermotor, seharusnya pajak kendaraan bermotor ini juga harusnya ya dihapus saja dong. BPKAD juga semua udah cashless kok pajak-pajaknya ini. Yang FP belum dihapus saja bahkan. Nah untuk bencana alam kami ini tetap merekom supaya bisa dikasih kesempatan tunai ya. Nah untuk BRT ini kenapa mas harus menuntut tarif tunai mas? Kalau secara tunai, kalau non tunai tidak terlihat untuk dokumentasinya itu. Dan kemudian yang di masyarakat dikasih uang sebesar itu 300.000 per bulannya, suruh mengambil ke bank itu merasa keberatan. Biasanya kan penerima PIP terus kemudian PKH itu sebenarnya sekarang tunai begitu ya. Ini masih ini kita dapat dari draft kabupaten kota lain mas. Dari semangat mungkin mas pasti itu kota lain. Oke ini jadi kalau kita sama juga video. Jadi itu kalau dihapus mas, sebenarnya itu lebih baik kita ini ya ini dihapus gitu ya karena penerimaan dari BRT sebenarnya ketika dulu waktu kita 2020 itu semuanya harus tunai, non tunai gitu, tapi karena penerimanya ratusan juta, bisa ada 118 miliar, jadi akhirnya tunai gitu. Tapi kan ini kan BRT desa kan maksimal 20% dari yang dibidik mas ya sekitar 200 sampai 150 juta begitu, dan itu penerimaannya per bulan sampai puluhan orang begitu, jadi seharusnya ini bisa ditunaikan gitu ya, non tunaikan gitu ya. Ya nanti kalau misalnya penerimanya itu nggak punya bank gitu ya, itu nanti di BKS-nya diberikan kewajiban ke Bank Jatim memberikan rekening untuk menerima bantuan langsung ini biar begitu ya, dengan seperti itu. Yang kalau bank untuk apa tuh Bu Yunita, kalau untuk tabungan anak itu nggak ada potongan Bu ya? Ada Pak. Kalau untuk penerima bantuan itu ada potongan juga? Ada bukan yang tanpa biaya administrasi. Oh gitu, nah itu mungkin Sepengetahuan saya kalau bantuan bersih masih melalui rekening. iya. Cuma dari foto layarnya aja. Kalau fotonya itu biasanya sama dengan uangnya di sampingnya. Jadi uangnya sama template kata-kata 300.000 itu ada. Ya. Oke, kemudian untuk sebab pembinaan pengawasan kami mengusulkan untuk pembinaan ini dilaksanakan oleh BPMD, di Kominfo, di BKAD, dan Inspektorat. Sama, ya ada satu kurang, yang lainnya. Oke.
Secara keseluruhan itu Pak, kalau substansi untuk pelaksanaan kita akan laksanakan ini di 330 desa, tidak ada piloting, tapi tetap kita akan melaksanakan pembinaan secara bertahap dan monitoring karena sistem sudah siap, Bank Jatim CMS sudah siap, kita sudah integrasi dengan Kemendagri, gitu ya. Maksudnya harus dengan Kemendagri ini kenapa kalau kita nggak dengan Kemendagri kita tidak diakui integrasinya, gitu. Jadi itu semua sistem sudah siap dan tahapan berikutnya sudah kita siapkan untuk tes pelatihannya di tiap desa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Yan. Jadi udah benar jelas ya maunya Perbup ini kayak apa. Perbup ini nggak pakai tedeng-tedeng, maunya seperti itu ya ditulis seperti itu. Senang Mas saya. Model-model Perbup yang nggak terlalu banyak kembangannya. Karena Kominfo itu dikembang-kembangin. Lebih banyak warna-warnanya gitu banget. Biar kelihatan cakep dan gitu ya. Perbup ini cukup teknis dan penuangan dalam norma-norma di pasal-pasalnya juga cukup lugas, cukup nggak ada bahasa-bahasa yang berlebihan. Jadi menurut kami sih nggak ada masalah, cuman ya pasal 1 ya, pasal 1 tugasnya bagian hukum. Pasal 1 itu nanti dicek lagi ketentuan umumnya apakah memang benar-benar BPKAD ada di dalam situ, di dalam proses itu, apakah benar BPD ada di proses itu. Nanti biar seinya yang cek ya. Artinya kalau seumpama tadi Pak Kabit sampaikan bahwa ada kemungkinan pakai ada pendapatan dari yang lain terus transfernya nggak lewat Bank Jatim bisa nggak? Ya ini tadi yang dicoret sama Pak Kabit tadi. Contoh ini ya, hasil BUMDes. Selama ini kan BUMDes itu kebanyakan adalah jasa layanan keuangan gitu Mas ya. Yang ini dapat duitnya itu dari masyarakat ya, hasil dari di keuangan tadi. Nah, ketika duitnya dari BUMDes tadi itu misalnya dia dapat rekeningnya adalah BCA, rekening kas BUMDesnya begitu. Kemudian di ke rekening desa Bank Jatim, itu nggak masalah. Cuma tinggal tarik buat kira potongan ini buat kita. Skemanya kayak gitu berarti ya? Iya Pak. Ini maksudnya sumber dari luar ya Pak ya? Iya. Yang diberikan kepada desa. Iya. Kemudian desa itu biasanya dibapain. Berarti pengakuannya kan tetap pengakuan yang masuk itu itu dilewatin bank. Baik. Meskipun dilewatin bank lain, maksudnya kan tetap ke Bank Jatim gitu kan. Nah, apa bisa balance itu? Apa bisa balance antara ya sih biasa nanti Potongannya di akhirnya Bank Kreditor kan? Potongan kalau ya kan dari bagian asli bagian ini. Kita acak keuangannya semua potongan mau melakukan BUMDes ini. contoh retribusi itu umpama ya anak pungutan di desa. Pungutan di desa itu 20.000 itu kan dia transfernya lewat BCA gitu. Dia transfernya lewat BCA. Terus masuknya ke rekening apa? Bank Jatim. Nah itu kenanya 20.000 apa 21.000? Dia bayarnya kayak apa? Ya Pak ya biasanya ya. Dari dana yang biaya untuk transfer kirim. Jadi kan semuanya transfer. Berarti dibebankan si Karena yang ya. Sama saja kalau di RTU ada sejuta, gitu ya. Kan masih bank
receh begitu, kadang per minggu jadi per minggu diambil duit, karena itu enggak, saya transfer langsung ke rekening RT-nya. Saya pakai BCA, akhirnya pakai BNI, potong ambil. Kira-kira dengan oke. Kalau dulu pengeluarannya Pak, misalkan belanja untuk penyedia, itu penyediaannya lain itu untuk diatur Saya bertanya. dibebankan kepada pemerintah desa atau ke penyedia. Kalau ini tadi di sini juga. Akhirnya jadi masalah. Masalah. Nah, maksudnya gini, saya pernah kasus bayar fintech ke LAN, bayar sama BKD 1 juta, dan itu dipotong sama biaya administrasi 6.500. Namanya nggak mau. Nggak balance akhirnya, karena akhirnya nggak balance itu loh sebenarnya. Kita ya, saya yang harus langsung pulang. 6.500. Dan itu juga bukan aneh, itu lebih beda itu. Kita kan 6.500-nya gila. maksudnya gitu. jadi saya keuangan. Iya, penerimaan juga sebenarnya gitu. Artinya kan tidak balance. Banyak ada mas-mas yang Mengirim. Kasih tunai gitu biar nggak motong. Kayak karena itu kasih dia kan nggak mau potong kayak kelas itu kan nggak mau potong lagi kita kasih tunai. tunainya dari mana? Dari mana? Dari duit siapa? Nggak bisa jadi nggak bisa. Dia ada budal ngomong loro, lima ngomong, SNKP. Pasti akan jadi masalah. Nah, Itu juga masalah apa-apa, maksudnya gampang. Misalnya kita beli mamil, ya, mamilnya itu penyediaannya habisnya 1.500 begitu ya, dia pakai rekening BCA. Terus di desa kan pasti transfer 1.500 plus 6.500 kan. Ini sudah kan yang di desa tak bareng apa itu Iya, belanja kalau di atau sini sesi tidak seperti transfer gitu. planning. Sering gitu. Ada asal Iya. penyediaannya. Oh, itu apa itu yang saya dalam media itu sampai tidur. ada diatur itu malah yang Iya, mending dibebankan ke negara. Oh, benar Lebih Pak. aman. Lebih aman. Namanya juga jadi juga Pak. Nah, itu maunya. itu maunya mungkin. Terus lain Pak, kan ada itu. Saya dari tadi bilang dia calon bukan. Pak, tapi kita udah itu bisa ngomongin Yang penting memang di pengecualian tadi ya. Berarti Pasal apa itu? pasal 7 yang insentif RT RW itu juga masuk. RT RW itu kan insentif ya? Insentif ya bunyinya. Sebelumnya itu insentif tapi pelaksanaannya opsional. Saya nanya ada enggak insentif RT RW? Tidak ada, bunyinya operasional. Tidak ada ya. Bunyinya operasional. Ini operasional. Kalau kalian belum masih sih? Operasional. Operasional. Orang sendiri.
Transaksi bayaran yang 1 juta tadi itu ya mau ada pendapat yang lain yang 1 juta tadi. Jadi ini karena teknis ya, teknis dan kita semua sebenarnya sudah paham ini skema di pemerintah daerahnya kayak apa ya. Makanya saya tidak begitu ngomong pasar. Yang 1 juta ini ada pendapat lain? Ada bisa kurang kurang bayar. Untuk data tuh katanya 1 juta. Non tunai itu 1 juta. Kalau untuk si bupati itu bukan 1 juta. 1 juta ya, bukan 5 juta ya, benar ya. Ada pendapat lain, Pak Sat? Saat ini saya harus sering-sering manggil Pak Sat ini. Saya saya belum ada turun akhir-akhir turun ke desa lah, apa maksudnya kira-kira ada pengeluaran di atas 1 juta nggak yang info dari desa kalau kita kira-kira kesulitan dalam arti kata kesulitan itu benar-benar kesulitan enggak kan kalian ya Pak ya. Iya, kita juga tolong ke Teknik kan ini kan di pasal 12 kan implementasinya kan bertahap mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dalam Teknik. Untuk Teknik per kecamatan sampai kapan per kecamatan. Ini kan BBM dia kan juga berhitung dengan itu. Sekarang kan belum per kecamatan. Penting kan belum per kecamatan. Sebelumnya sudah per kecamatan. Apa itu beliau? Ada macam belum sampai kapan? Oh dari Ya. Tidak apa ya, sampai kita enggak ada selalu sih Pak. Tapi maksudnya apa ya? Ya. Kecamatan itu apa sih? Yang kas pembantu. Cabang pembantu ada berapa sih juga sih? dari Pak. Berarti belum semuanya. Maksudnya Pak Sat itu kapan? Kantornya ya. Kalau semua memang itu enggak per kecamatan, buatannya Pak Sat itu nanti pelaksanaannya enggak efektif. Tapi kita gini Pak, sudah membagi setiap kecamatan itu membagi setiap cabang kami itu membagi setiap kecamatan. Jadi ada pengelolaan. Oke, mungkin Ya, ya. tapi kantor induknya kan satu ya. Iya. Cabang itu membawai misalnya kalau di Dayu itu 5 kecamatan. Itu berbagi. Jadi apapun kepentingannya dia bertanggung jawab. Memungkinkan dan efektif untuk bisa dilaksanakan. Contoh kayak di selatan. Iya. Di selatan itu yang ada kan Drio sama Mengancing. Iya. Kedamian sama Wringin kan ada. Ya ada. Berarti Wringin ke Drio, Kedamian ke Mengancing kan gitu. Tekniknya kan gitu. Iya. Nah, jadi kayak di selatan aja yang benar-benar pusarannya seperti itu, kedamian ke Mengancing, Mengancing kan tergabung ya. Iya. Wringin ke Drio. Ya. Itu kan pembagaiannya kan gitu. Makanya kan di sini kan implementasi transaksi non tunai dalam melaksanakan BBT dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dari Komisi Kecil. Itu pentingnya. Banyak kemana. Apalagi nanti kan katanya kalau nanti BLT digabungkan dengan non tunai, saya nggak mau kejadian kayak di daerah utara. Buku tabungannya dikumpulkan oleh perangkat yang dengan satu orang berdirawat. Oh iya, iya. Ya, kejadian itu. Iya. Kan itu tingkat nasional kejadiannya sampai dengan. Saya tanyakan kesiapan bagi proteksi kan juga itu apalagi nanti kalau BLT sampai di non tunaikan kan gitu. Itu. Jadi
saya juga nggak anu apakah di Pergub ini Bangkota itu sampai kecamatan apa enggak? Paling kalau langsung seluruhnya, nah, soalnya di sini mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dan proteksi. Apakah bisa? Ini kan tergantung Integrasi, jadi integrasi sistem dengan persepsi sudah dilaksanakan. Integrasinya itu sudah belum. setelah ini. Ya, belum apa? Pembekalan juga belum Pak. Terus kemudian PKS, layak integrasi CMS SBSD, itu diolah bersama. ada apa, pendapat dari Kominfo Bersama terakhir ini belum. Iya. Ini enggak beringat apa ini enggak nyangkut karena dari dua-dua juga. dua-dua itu beda. Oh, jadi Ini enggak ini. oke. Apakah tetap dimasukkan? Tetap Oh tertentu? ya, oke. Oke. Ya, Ya. di Dua-dua ya, dua ya. dengan dia. Ya. Mungkin itu. Oke. Aja dulu Mas ya. Oke. Yang untuk SPJ tadi, kok masih biasa SPJ-nya itu pembayarannya itu biasanya berapa besarannya? Yang paling Rentangnya berapa? Jadi rasional. paling angel. Kalau pembayarannya semisal di BLT itu yang apa yang di desa itu penerimanya kan langsung kan, dari uang langsung dikasihkan. Kemudian kalau pernah dikasihkan itu non tunai itu banyak yang mengeluh karena bahasa-bahasa orang Jawa Jawanya itu duit setengai malah tinggi ini gitu lah. Terus kemudian kalau di SPJ-nya pun itu ya sama aja antara yang tunai maupun non tunai. Ya, yang barang biasa. Kalau Tunai tunai mamin, biasanya berapa Mas? Baru 5 menit Mas. Apa itu berapa menit? Kalau mamin rapatnya itu ya rata-rata masih di bawah 1 juta. Tidak ada yang lebih. Kecuali pada saat musren bandes hanya satu itu. Penyusunan RPJM, kemudian penyusunan penetapan RKPDes. Hanya 3. Kalau musdes musyawarah yang di desa yang melibatkan orang banyak yang lebih dari 1 juta itu 3 kali. RPJM hanya sekali dalam tahun itu, kemudian LKP sama APBDes. Itu air kondisional yang presiden karena enggak kalau biasa pun bisa dibangun orang. Kalau bayar listrik Mas berapa biasanya desa? Bayaran listrik rata-rata kalau saya lihat itu nggak sampai 1 bulan 1 juta nggak sampai. Berapa? Internet ada yang lebih. Karena di desa itu internetnya tidak hanya 1, ada yang mempunyai 3 jaringan, bukan 1. Pembelian barang itu kalau yang pembayaran yang lewat itu saya malah lebih menyarankan pakai ini pakai non tunai apapun sekecil apapun kalau pembayaran itu lebih baik pakai non tunai, apalagi soalnya ada koma-komanya di belakang kadang-kadang. Tapi kalau yang pemberian barang maksud saya kayak mamin ataupun barang, kira-kira desa itu kalau dibatasi sesuai dengan kabupaten kita, kayak kita sendiri itu 1 juta, kira-kira mereka bisa tidak melaksanakan itu? Kita lihat desa yang agak tahu gitu. Panjenengan tadi kan konsepnya kan 5, ya. Pilihan kan sesuai dengan kabupaten punya komisi kita kan 1 ya. Kalau ditambahkan dengan 1 kira-kira desa gimana? Kalau dia berkata dari 5 ke 1 itu kan.
kalau konsep kita menggunakan 5 itu karena apa, biasanya itu ada yang tukang itu melebihi kalau kita kasihkan tunai yang 5 juta itu. Yang 5 juta kan sudah kita hapus, kita ganti yang 1 juta. Ini si Ciu tak kat tadi. Ya. Terima kasih satu aja. Ini kita Oh iya. Kayak gue tuh cuma tak ada cerita. Jelas kan dia bukan. Agak susah karena kan seperti yang di bandar ini ya kita cukup jadi terus itu membiarkan pada satu juta itu akan Transfer dulu bahasa terus. nah ini yang susah sebenarnya kalau dari kawan-kawan secara pribadi Sebenarnya belum kan ditransfer, tak perlu keluarin, tak perlu bensin. bahkan itu nanti bukan hanya juta ditambahkan lagi 2 juta. Maksudnya ini ketika ada pembelian di atas 1 juta itu dia harus transfer. Di bawah 1 juta dia masih bisa naik dia guys. Nah ini inginnya kan mempermudah desa supaya dia tidak perlu dirapiin dan tidak menggunakan sendiri. Oh, Pak Ije. Pak Ije. Oke, khusus untuk yang nominal 1 juta, saya minta DPMD tolong public hearing-kan dengan usernya kepala desa. Saya nggak ngerti model public hearing-nya kayak apa. Yang pasti ambil masukan dari mereka. Ambil masukan dari mereka. Polling wae loh lewat apa? Dibikin kayak kemarin yang pohon Jangan grup itu jangan. gratis. Iya, polling wae loh 330 desa itu suruh ngisi apa polling dibikinin angkanya itu kira-kira yang pas berapa gitu biar bisa jadi evidence kita pada saat kita nyusun regulasi kebijakan itu kayak apa gitu. Ya asal ngomong 5 juta, 1 juta, 500 kayak gitu, tapi kita juga harus benerin usernya ini nanti maunya kayak apa. Terus kebijakannya DPMD kayak apa. Di polling aja. Pollingnya dibikin 2 pilihan, 5 juta sama. Monggo silakan biar teknis. Iya. Paling dia bakalan calon yang paling tinggi. Ada ya masih. Iya betul. Putusannya tetap di DPRD. Tetap 1 juta lah ada. Putusannya tetap di DPRD. Angka yang dikeluarkan oleh DPRD nanti yang masuk ke bagian hukum itu tetap putusannya DPRD. Cuman kami saya nyarankan coba terserah harus poinnya itu cuma 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta terserah. Saya nggak ngomong masalah angkanya kayak apa. Tapi paling tidak pada saat kita itu mau bikin kebijakan, evidence dari kebijakan itu ada gitu loh. Kenapa aku nggak ketabrak sana sini tuh. Kalau memang ini butuh kebijakan, tapi kalau ini memang ada keputusan, paling ditanggapi dasarnya ekspor. Kalau dasarnya tetap bagian tadi yang sampaikan 1 juta, saya tidak ada masalah. Tapi Aceh juga perlu gimana di pada desa dan itu
Oh, apa masalah? Nggak perlu sih, nggak perlu. Yang penting ada angka fix yang masuk ke bagian hukum nanti hari kan ya, kan Bre? Ya, cepat kok. User pengisinya itu apakah Ya, orang-orang boleh. perangkat desa? Boleh terserah yang enggak, maksudnya terserah ke BMD mau ambil cara menyerap aspirasi itu modelnya seperti apa, monggo. Kalau saya sih caranya boleh ya. Tapi monggo kalau semua ada saluran yang lain silakan. Karena biar jadi justifikasi pada saat kita itu bikin kebijakan, ada justifikasi evidence-nya. Arab boleh yang grup WA juga paling cuma kata nggak kelihatan, siapa inputernya juga nggak kelihatan, dan nggak bisa full 330. Coba aja dibikin gawe ini apa senang kita berusaha nah aku nggak ngerti kan itu disiplin dalam semua sekalian kalau yang mau menjadi hari ini kita pilih sekalian Pasal 8 kan tidak. Tidak ditambahin di sederhana yang saya harus tadi badan pada lebih media para jasa dan ini kan yang C ini kan yang di luar wilayah Gresik, terus yang di dalam wilayah Gresik. itu nanti dijabarnya apa halnya mungkin itu kita kok kebijakan atau bagian Kalau kita bisa gimana ya? Kalau beli 50 ribu Iya, yang transfernya ini. Iya. Eksekutor banyak potong kedua D, Iya. ada yang masih tunai. Yang tunai itu saya kurang tahu tuh dari Karena kalau ya, maksudnya dari penyediaannya atau dari yang punya kegiatan. tapi kalau dipotong Kan mengurangi yang dibayarkan ke penyedia. harusnya kalau memang apa kalau yang ini memang untuk media sebenarnya Media. dan tidak perlu ada klausul domisi di luar tersebut seluruh media sama. Media sama. tidak kita kan mesti juga Iya. berbeda. Mereka akan terlibat semua. Masih cukup wilayah Gresik ya Pak? Kalau diprioritaskan itu Gara-gara perbankan. saya itu dari alam desa sendiri. Jadi kalau ada rapat, 5 menit boleh di desa lain. Warung di desa itu. Masuk pencarian itu personal lowongan itu dari pekerja lokal. Lewat BPJS itu dikasih BPJS. Kita setorannya tetap sesuai dengan takdirnya. Biayanya kita dikasih BPJS. Itu bukan tunai, dikasih tunai. Integrasi Cisco Des Link. Cisco Des Link. Sip. Aplikasi yang mau dipakai untuk ini aplikasi yang versi apa? Lokal mas. Enggak, desktop atau web? Artinya dia desktop sama yang sudah Base itu sudah apakah sudah bisa untuk mengajukan sudah sendiri ini harus persyaratannya harus ada untuk hasil dipakai yang biaya. jadi tetap pakai desktop
Begitu untuk verifikasi sama untuk menyambungnya dari yang desktop dan ke aplikasinya bank persepsi. Nanti ada tiga aplikasi video. Karena aplikasi ini kan aplikasi jadi, Ya. kita nggak bisa tahu timelinenya. Kalaupun tetap bisa kita ada edit atau apa itu belum. Dia tetap nanti yang mengkonfigurasi dan lain-lain ya dari pemilik aplikasi. Ya, ini benar. Ya. Belum kita terima ya itu ya. Belum. Tapi nak nongkrong kan mesti sok konsulan ini kan tetap nongkrong itu. Ya. Ya kan. Sampai kali ya. Yang dari meninggalkan kan. Oke, Mbak Iren, berarti harus klasifikasi lagi. Aplikasi Mbak Iren kira-kira di sini Mas. Sian, tadi disampaikan jadi KP tugasnya apa? Atau misalnya? Iya, tugasnya. Pembinaan kawasan. Iya. Cuma kalau pengawasan pembinaan. Bila tadi. Pengawasan AB. Pengawasan AB. BPKD fungsinya di mana? Mas Dian? Persepsi menyiapkan sarana prasarana fasilitas. Betul, betul. Kalau berbagi, oke, kita ini setiap wilayah kita Ya Pak, nanti kita coba share sama teman-teman lain juga ya sama yang sudah di berarti setiap wilayah kita. seperti KPRT dulu Pak ya, itu kan sebelumnya ya Pak ya, itu kan kita kan juga menyediakan tenaga untuk mendatangi. Nah, seperti itu kan kita juga bisa laksanakan Pak. Itu kan sekali waktu. Kalau Iya. ini kan dia bakalan Nah, ini kita, untuk ini kan non tunai ya Pak ya, jadi ada rekening, tapi kan tidak ada kendala jalan dan sebagainya gitu. Ini transaksinya seperti apa yang sangat membutuhkan itu? Kita dengan begitu tidak ada sarana prasarana itu apa aja sih? sarana prasarana terkaitnya dengan persiapan teknisnya ya Pak, sistem dan sebagainya seperti itu, kemudian melakukan bimbingan teknologi seperti itu Pak. Dan mungkin nanti apabila sudah running kan pasti ada tuh Pak, mungkin kendala dan sebagainya kita siap pendampingan sampai Maksudnya Pak Sat itu ya Pak ya. pembinaan itu tadi. Iya. Pembinaan Itu ya. di wilayah kecamatan, wilayahnya di provinsi. Oh gitu. Nanti monggo. Kan ya. PMK ini nanti apa? Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud Ya. dan ya, Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi. Pasal 11 Bu. Pasal 11. Dan saya apakah Capom itu termasuk fasilitas perbankan apa enggak? Iya, termasuk untuk media transaksi. Nah, ini kan ditindaklanjuti dengan pasal ketentuan peralihan. Implementasi tadi transaksi non tunai dalam pelaksanaan PPP dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dan investasi. Ini kan pasal 11 ditindaklanjuti dengan diteruskan dengan pasal 11. Kesiapan dari persepsi dan dia kan Kalau fasilitas sebenarnya Iya. secara kira-kira apa sih? Hanya pendampingan aja. Fasilitas fisiknya Pak, tapi kok bukan sifatnya fisik gitu kan? Iya. Seperti itu. Kalau seperti ini ya, apa ini kita juga akan dipakai seperti itu. Fasilitas yang dibutuhkan mungkin dari sana atau Pak? Ya coba dulu. Transaksi ini.
Ini pada transaksi pembayaran sistem. Nah, untuk sarana-prasarana yang dibutuhkan nanti seperti apa? Sarana-prasarana bentuknya apa? Kok ada di sini bilang seperti itu, sarana prasarana yang dipersiapkan oleh Bank Persepsi. Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah kecamatan dalam pedoman pelaksanaan transaksi non tunai. Sarana prasarananya yang di wilayah kecamatan itu apa yang dibutuhkan? Apakah hanya fintech? Apakah ada hardware khusus yang disiapin oleh Bank Persepsi? Yang desa atau apa? Siapa usaha? Iya, ini kan kajiannya. Ya, ada provinsi Jatim, Kalau karena transaksi ini kan cuma suatu sistem ya, kemudahan untuk pembayaran gitu loh. Jadi kan tidak mungkin seperti hardware, mungkin peralatan apa yang fisik itu kan ada gitu. Berarti ini harusnya kalau yang di wilayah kecamatan itu ya saja karena swasta ini kan cash management system ini kan harusnya kita perlu kabupaten dan Saya biasa dijual di unit sebenarnya apa sih? Donggel. Kayak orang teman-teman Jawa Barat Iya. itu kan kontrak kalau beda yang ada cakep gitu kan. Ini sudah Donggel ya? Kalau PC itu kalau pakai mailer PT non tunai ya. Terus baru Oh, nanti kalau itu kan ya non tunai ya. Kalau lintas desa kan nggak boleh Nanti mungkin setelah MDC selama ini. Betul nggak ada aplikasi selama ini. Tapi kalau seumpama ini mau dilaksanakan kan harusnya ada ini. Itu tadi aplikasi yang namanya CMS ini. Oh iya, itu. Tapi Tapi itu kan desktop. enggak. Aplikasinya kurang tahu bentuknya kalau CMS. Nah ini Pak, kalau yang tadi suka asik sih, nah kami teman-teman IT juga bisa pakai iya, dan dari misalnya mungkin ya kan Teman-teman IT. IT ya, mau Mas jelaskan gimana modelnya biar Pak Satrio puas. Jadi kita bisa menghapus. Tadi itu pakai anggaran apa enggak? Anggarannya pakai apa gitu? Mas, jelas juga termasuk dengan bagian Mas Kau. Iya, itu memang itu dijelasin di depan situ. Ya. Ya, apa? C.
Itu on-call kan? Itu kita on-call kan? Yang Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan di mana ekosistem digital, digital ya, pada di mana aplikasi Syskedis ini yaitu dari desa, yaitu bisa menggabungkan antara perangkat desa sama perangkat desa. Ini untuk perangkat desa itu bisa menyiapkan dokumen surat perintah pencairan atau SPP dan ada. Untuk kepala desanya bisa bertugas melakukan verifikasi surat perintah pembayar atau SPM dan lain-lain. Dan Syskedis ini kan sebagai jembatan, di mana di situ kita terhubung dengan CMS-nya Bank Jatim. Dan di sini bisa menjadi pembayaran seperti pencairan dana, barang atau jasa, pajak negara yang bisa terhubung langsung dengan DJP atau mitra desa. Untuk ini aplikasi Syskedis online, Store. Ini kan untuk aplikasi Syskedis yang untuk di-bridging dengan CMS kita, yaitu di sebelah kanan bisa berbasis website di serwijaya.bankjatim.co.id. Untuk melakukan tokennya, kita sudah berbasis aplikasi, yaitu CMS Token yang digunakan di aplikasi Android, berbasis Android. Namanya Mobil Token. berarti tetap lihat internet ya? Tetap lihat internet ya? Iya. Jadi itu tetap harus mengingatkan supaya internet. Betul. Iya. Nandaya dengan Sudah siap bisa pakai itu. bisa bawa itu. Iya nanti ya. Di sini ada teknik untuk SPP non tunai, yaitu di Syskedis desktop itu mengenai SPP, data entry, sama konfirmasi seperti ini. CMS Syskedis bisa mengambil data yang dicairkan, verifikasi data, SPP sama pencairan. Implementasinya seperti ini, Pak. Pertama, Syskedis ini sudah versi 2.06, sudah online di desa dengan menggunakan IPABI. Untuk yang kedua, yaitu server Syskedis online berada di Diskominfo, DPM atau di pihak ketiga. Nah, untuk yang ketiga perlu diinformasikan juga berupa IP, port, dan user kredensial database Syskedis online kabupaten atau kota untuk diakses Dirjen Bina Pemdes Kemendagri untuk digital KPI yang terkoneksi ke server Syskedis link. Selanjutnya, DPM atau Kominfo membuat database Syskedis online untuk simulasi. Selanjutnya, DPM Kabupaten pelatihan bimbingan teknis penggunaan Syskedis link kepada semua pemerintah desa dengan narasumber dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri. Nah, setelah BIMDes, maka pemerintah desa melakukan tes operasional dan Syskedis link dan CMS oleh perwakilan pemerintah desa yang dipilih oleh DPM yang didampingi oleh pihak bank. Keberhasilan tes
operasional ini akan dilakukan secara live transaksi oleh semua pemerintah desa. Untuk DPM-nya, melaporkan keberhasilan interkoneksi Seskedesling kepada DPMD Provinsi dan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI. Perjanjian kerjasamanya dilakukan antara bank bersama kabupaten atau kota. Untuk Dirjen Bina Pemdes akan menyerahkan Seskedesling yang diserahkan dengan BES kepada bank pada saat live transaksi yang dilaksanakan di pemerintah desa. Untuk persiapan teknis integrasi, yaitu di pihak pemerintah daerah, pertama seluruh desa sudah menggunakan Sesdes online dengan menggunakan data pusat. Yang kedua, rekening kas desa berada di Bank Jatim sebagai rekening penyedia anggaran dan transaksi desa untuk penyusunan regulasi dan peraturan daerah untuk mekanisme non tunai desa. Yang keempat, menyusun MOU antara pemerintah desa dan cabang Bank Jatim. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan Kominfo daerah setempat terkait penyediaan virtual server dan koneksi antara Seskedesling dan server Seskedes pemerintah desa daerah setempat. Untuk menyiapkan database Seskedes versi kami itu requirementnya yaitu minimal SQL Server 2012 atau rekomendasi di SQL Server 2014. Untuk memberikan akses IP address, username dan password SA database SQL Server Seskedes. Untuk di Kominfo Kabupaten yang dipersiapkan yaitu virtual server dengan spesifikasi minimum RAM 8 GB, harddisk 100 GB, OS-nya Ubuntu versi 22. Untuk menyediakan statik butuh IP public atau domain HTTPS dan membuka port bisa di 80 dan 99 untuk memberikan akses username dan password SSL virtual server. Untuk di tim Seskedesling yaitu yang dibutuhkan PHP 7.4 atau 8, butuh juga install web server, install Git, Composer, virtual host berbasis Linux atau install API Seskedes beserta install hardware-nya untuk melakukan setting API Seskedes. Jadi untuk rekening dalam penyelenggaraan non tunai desa yaitu pertama rekening kas desa, pemerintah desa dalam melaksanakan transaksi arus kas masuk dan keluar tercatat dalam rekening kas desa sebagai rekening utama pemerintah desa. Kedua, mitra desa atau pihak ketiga, setiap orang atau pihak ketiga yang melakukan transaksi non tunai dengan pemerintah desa wajib memiliki nomor rekening di bank atau diproseskan rekening Bank Jatim untuk mengurangi biaya transfer antar bank dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada sekretaris desa melalui keuangan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, slide pertama sih catatan yang satu sampai Kominfo ada. Oh, silakan. Iya, terkait bakalan persyaratan yang ini SQL server beda. Memang kita nggak guna. Kita itu kan sebenarnya mengandalkan yang ini selama ini open source. Ini kan bukan. Terus terang kita tidak ada anggaran khusus. itu kira-kira mau dilaksanakan kapan sih? Ini dua berarti ya, Windows-nya sama SQL. Untuk yang SQL-nya kemarin itu kita sudah minta ke Kemendagri dikasih sama, tapi tahun 2022 kemarin mau kita install masih koordinasi sama kemarin ke Pak Sony sama masih, tapi belum sampai terinstall di servernya. Maksudnya kita beli gratisan SQL Server 2015 gitu. Yang kita dikasih Ini terbaru. Berarti atas ini kata ini kita dikasih yang berdua. Berarti diberi ya, kita nggak perlu disembunyi. Sama. bisa Kita semuanya pakai Linux. Kemarin yang menarik itu yang
Ya nggak apa-apa lu dan jangan Ayo, berarti kan ini berlakunya kayak tambahan. Berarti diusulkan. Tapi kepala dulu minta sesuai dengan spesifikasi sampai sesuai kapan. Jadwal mula, jadwal Kan paling jadwal kan belum ada negara. jadwal menunggu. Jadwal itu selama itu jadi BKS mesti oleh tenaga negeri. Sekiranya sampai dengan akhir tahun beberapa hari Nggak sampai akhir tahun. Bagus sudah semua itu. Berarti kan kita isu kayak PBB ini kan Tidak seperti itu. Tapi nak kamu jadi macam bisa. Ojo menurut kekuatan langsung. Jadi Sofi, berapa kali ya? Tapi jangan ojo jalan ini Sofi itu. Kamu aplikasi putih-putih langsung. Gitu sabar. kawan, Untuk infrastruktur harus dikaji dulu dari Kominfo. Tidak bisa memutuskan langsung. Tidak bisa dulu banyak cara seperti kalau tidak sektor dan tidak skill kan ada lisensi-lisensi lainnya yang kita harus itu dulu kan bisa. itu terakhir. ya dimintakan. Diminta. Tiap kali kementerian minimal kan pembelian sudah terkenal dan bicara. Memang butuh license itu dua Ya, izin untuk CMS ini sudah diuji coba ya dengan sistem online yang link CMS-nya jadi itu sudah untuk di daerah lain sudah. Karena kan kita kan belum tahu, yang kita tahu kan sistem yang desktop. Oke, kalau itu ada lagi skema misalnya yang di slide pertama tadi itu sebenarnya yang harus kita pahami sebenarnya. Nah, yang Kominfo kira-kira setelah itu tadi ada lagi yang mau disampaikan. Ini telat ya sama Kominfo. Atau cuma nerima aja dari Kominfo? Nerima kebijakan. Ya terima kebijakan dari pelaksanaan kalau begitu. Nah, tadi kan sudah ada jaminan kalau ada biaya yang timbul kan dimintakan. Kominfo gitu. Itu dari mau. Nanti kebijakannya seperti apa, Kominfo menerima agakkan. Tadi Mas Rian kan sudah bilang gitu. Oke. Kalau dengan sebagai negosiasi apa? Negosiator itu sama dengan DAP. Ya, pembohong benar tak? Itu bahasanya Bapak. Mas ke slide yang terakhir tadi. Mas, ini kebijakannya siapa? Kalau ini daftarnya dari pusat di bawah. Slide-nya pusat. Ya. Iya. Yang nanti mau disampaikan di Bintek itu Pak Indi, Pak. Ya, iya. Sampai itu. Enggak, saya enggak nyaman Pak. Kewajiban yang di sini itu meskipun dikurung ya. Ya, Jadi tadi yang kita bicarakan kan. ya, iya. Setiap orang yang melakukan transaksi itu pemerintah desa wajib memiliki nomor rekening di bank. Prioritaskan.
Kami Jatim sebagai persepsi dan emosinya. Pas itu pusat kalau jadi pusat, Oh, Pak Jatim. Pak Jatim pusat. Rasa jadi semua enak cabang Jawa Timur. Kamu siapa? Ada juga ada belum? Pak Adi Siapa, Pak? Sekarang kasih siapa? Pak atau spesialnya Pak Basir. Pak Basir. Oke, Pak Basir ya. Pak Basir. Iya. Pak Adi Pak Basir dulu. Ya Pak, saat ini kita satu Pak. Pak Jatim provinsi Busrul ini bicara Busrul. kan ada prinsip itu kan menyebutkannya kan bank daerah ya bank daerah Jawa Timur ini macam oh iya Saya sebetulnya Asal dia ini kecil ya. Untuk penulisan pasal 2 maksud dan tujuan, kalau penulisan hukumnya itu kan biasanya bisa masuk sendiri, tujuan sendiri. Terus untuk terkait yang di pasal 7 dan pasal 9 untuk barang dan jasa itu untuk diselaraskan antara barang atau jasa atau barang dan atau jasa untuk penggunaan dalam kantor sendiri. Oke, pasal 7 dan pasal 9. Karena memang ada dasarnya, ada barangnya. Jadi salah satu pengembangan dasarnya itu barang atau barang. Ya, bisa barang atau jasa. Kalau yang dari paspor kabupaten kota lain yang adanya barang atau jasa. Iya. Ini ditulis dan Yang di 7 dan 9. Pasal 7 yang atau dan di mana yang Oke, konsistensi ya, konsistensi sama seperti kita di ketentuan umum. Konsistensi penulisan nanti ya tidak apa-apa, nggak ada masalah, itu bisa masuk lagi. Yang pasal 2 ruang lingkup maksud dan tujuan, maksudnya apa, tujuannya apa, maksudnya bisa maksudnya apa, tujuannya itu tidak ya bisa saya tujuan tadi karena kita punya aturan dari negara itu ya Mari pasal 11 itu Pak yang ayat 3 itu yang dibilang itu dihapus. Ya, udah. Oh, kita kalau bermaksud kita harus berubah dalam kantor kita harus berubah. kalau penarikan tunai adalah pandai Pak, bukan dari bank. Aku pada itu. Akhirnya bisa perorangan. banyak kan Bisa. itu kalau bisa lakukan di perdesa bisa nomor desa Bumdes-bumdesnya juga sesuai dia yang lakukan. Beberapa sudah banyak yang bisa jadi. kan mulai zaman si blackmail ya Yang kayak sih kayak itu yang dihapus bilang sama yang lain ada yang Sudah kita sendiri yang juga yang ya. bahkan untuk mempercepat dibilang kecepatnya dihapus tadi itu kira nanti yang lainnya enggak. kabupaten kapan Dari pasal kayak ini kan ya itu bisa minta sas itu ya Bapak di Jogja gitu dong itu namanya nyuruh kerja jangan kayak gitu dah boleh Gimana Pak? ya cuma itu lah usaha gitu Semua desa namanya juga sistem des Pak. oh bukan masalah ini saya tidak bilang ini melakukan ini desa Iya. itu kan bicaranya situ Iya, semua bisa. Mulai kemarin memang ada
Saya dari sini. Bukan, saya dari sini Pak. Kalau rumah itu semua Pak, kita Makanya bicaranya apa? Aku Bukan dari jalan-jalan, Pak. Apakah Kota Desa sudah? Belum semua. Berapa di Kabupaten Gresik? Kita bertanya yang bumdes-bumdesnya ada bumdes, ada perangkat juga ini ada perangkat akhirnya Pak. Biasanya kalau kayak bumdesnya kalau ada bumdes sama perangkatnya itu 2 atau 3 orang yang bisa bertahan juga, jadi membantu bumdesnya. Dan kalau bumdes itu kan bisa bayar yang PBB sama PKB. Bumdes itu enggak, banyak bumdes itu yang enggak. Tahu waktu cerita nih, Jack. Sampah di sini. Penting. Bapak, apa lagi Bapak? Saya sudah mas. Berarti fix dari bagian dulu ya. Bu, mohon diteruskan. Mau suratnya aja Pak. Kami butuh yang sesi. Untuk operasional LPM di tadi itu masuk di nomor ini juga. Dia dari BPJS bukan? Dia dari BPJS. Tadi yang Ini Pak, ini Pak. operasional LPM ya. PMT ya. Iya masuk ke Nanti operasional PKK. Iya dong. Makanya saya itu ada PBB yang Makanya itu berarti kan itu. Masukkan boleh. tambahan. Itu dari apa masuk ke sesuatu. Masuk enggak? Ada yang ada, ada yang enggak katanya gitu. Kita mau kan dari yang ada. Itu tambahan dari pesantren. Indonesia bilang sikap itu bukan. Asalkan dia di APBDes-nya muncul, pada rekeningnya di APBDes-nya muncul, dia pasti pakai itu. Nah, tapi kalau tidak dibunyikan di dalam Enggak. Iya, ini masih semua. saya tetap keras. Gak usah. Bunyi lo gak koper ya, bukan kata ini. Begitu ya, ternyata. Itu tempat kan. Oke, sudah? Yuk, 13 menit. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ada lagi dari lanjut? Bukan sekolah pagi, rencananya Tinggal menunggu list ya. Tinggal nunggu list saja. List dari Kominfo. Ya, Tapi sudah keputusan ini masalah Pak. Ya. Kita dari sekitar kebutuhan ke Kominfo, tinggal nanti jawaban itu kekurangan listnya apa saja kita sampaikan ke Pak Tim atau lainnya begitu. Oke. Jason lainnya itu artinya kan masih belum sepsi. Terima kasih. Terutama mengingatnya itu ya. Permendagri itu juga. Oke, Permendagri dua-duanya B nya D. Oke, terima kasih atas dari Bapak dan Ibu semuanya. Semoga topik ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, dengan pemahaman seluruh pihak, biar ini bisa secepatnya bisa dilaksanakan. Pembantuan Bang Jandir sebagai Pak Persepsi
Saya udah nggak komen. Udah sebagai bank persepsi yang mungkin bisa diadendum nanti hubungannya sama Mas Rian sama Kominfo. Yang pasti kami butuh support dari Bang Jatim untuk pelaksanaan kebijakan ini. Salam untuk kepala Jepang. Itu salam dari Pak Rian juga. Salam Bapak. Bukan kamu dulu Bapak juga salam aja. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresikap.go.id.